Jadi guys, kenalin, ini Leon, orang yang akan kita wawancari sekarang. Saya dong, Le. Halo. Jadi, Le, lu cukup menjawab 5 pertanyaan dari gua. Itu bebas. Apapun yang keluar dari otak lo. Siap? Bebas apa gimana nih? Waduh, kok bebas? Siap? Kata-katanya kok bebas ya? Boleh. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama. Jadi menurut lo, apa sih itu misdinar? Dinar itu yang pasti nomor satu pelayan. Dia kan kalau dari namanya itu kan pelayan altar. Ya tugasnya tentu saja buat melayani imam eh, di altar dan juga buat mendukung segala hal yang berhubungan dengan di pelayanan liturgis dan juga bisa saja di luar liturgis seperti ya kayak OMK. Nah juga kan anak-anak misioner kan muda-muda juga dan juga mereka bisa selain paham dengan dan berkutat di bidang liturgi, mereka juga bisa berkutat di bidang yang lain. Jadi kalau misalnya diambil pengertiannya gitu, misdinar itu pelayanan untuk melayani imam di altar secara liturgis ataupun tidak. Gitu. Iya, betul. Bagus. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang memotivasi lu untuk menjadi misdinar? Hal yang memotivasi gue buat jadi misioner tentu saja pertama gue ingin merasakan kayak mau gimana sih melayani di altar dari kecil kan ya kita udah diajarin kan juga kan waktu itu orang tua gue juga kalian melayani di gereja buat gue sekalian juga mencoba melayani dari muda ya biar merasakan gitu terus juga kayak pengen melayani imam di altar. Jadi bisa diartikan nggak kalau misdinar itu panggilan dalam hati? Ya betul, misioner itu juga bisa panggilan karena kan juga di misioner kan kita tuh nggak hanya ya harus mampu mau mengorbankan waktu, tenaga, dan segala hal lain. Dan waktu kan pasti kita ngorbanin waktu. Misalnya di malam minggu kita misalnya dapat jadwal tugas. Tentu saja kan kita harus utamain tugas dong kalau kita jadi misioner. Bukannya mengutamakan hal lainnya. Tentu saja keluarga nomor satu. Kalau nomor dua tentu saja habis itu tugas. Jadi kan kalau kita ada memang disuruh tugas ya tugas. Kita mengorbankan waktu gitu. Kan tenaga itu saja kita kan datang ke gereja itu kan pasti kan kita ikut misa melayani kan juga butuh tenaga jadi juga sekalian apa namanya mengorbankan tenaga. Jadi misdinar itu bukan hanya sekedar ajang melayani Tuhan gitu ya. Jadi bisa Yes. berkarya tapi tidak melupakan tugas yang pertama gitu ya. Benar? Betul. Oke. Pertanyaan ketiga. Sekarang lu kan ketua nih. Apa yang memotivasi lu untuk menjadi ketua misdinar? Jujur aja jadi ketua itu tidak motivasinya sama sekali gua bukan tidak ada motivasi ya yang pasti ya gue pengen berusaha buat melayani teman-teman di Binar. Nah, ya pun jadi ketua ya untuk ketua itu ya pelayan di bawah pelayan sih pelayan yang melayani teman-temannya di Binar. Nah, kan kita kan yang mengatur segala hal kayak tugas jadwal rapat jadwal latihan itu kan kayak di antara pengurus jadi kayak ketua itu buat gue sebenarnya motivasinya tuh ada tapi buat gue lebih penting lagi ketua itu sebenarnya bukan seorang pemimpin yang melayani dia yang mau bekerja demi kebaikan anggotanya. Jadi gitu guys. Jangan sampai menyalahgunakan jabatan. Benar gak, Le? Oh, iya tentu saja. Jangan sampai menyalahgunakan jabatan.
sedikit informasi bahwa Leon ini ketua Misdinar setelah gua. Bener gak? Betul sekali. Jadi Betul sekali. gua ini Masih periode masih fresh. 2019-2021. Nah, kalau Leon ini penerus 2021 sampai nggak tahu kapan nih kalau diperpanjang kayak gua. 2022 lah. 2022 lah. Tahun depan udah pensiun. Udah tahun Aduh, terakhir gua pensiun. siap, Sesuai siap, dengan siap. batas pensiun. Jadi, Harus ada waktu generasi dong. oh iya, Leon ini juga seorang anak CC. SMA anak CC. Apa itu CC? Canisius College. Bener gak? Ya, betul. Bisa dijelasin kelas Kalau berapa bahasa sekarang, Le? Indonesianya apa? Bisa dijelasin sekarang kelas berapa? Jadi sekarang gue kelas 12 tahun terakhir di SMA di TC. Gue jurusan IPS, nanti kalau gue lulus gue di angkatan 22 hitungannya. Ya kalau bahasa kerennya TC 22. Jadi sekolah terus tahun lulus. Tinggi ya cita-citanya. Hebat, hebat. Ya, begitu lah. Lanjut ke pertanyaan keempat. Kesan pesan lu. Kan lu udah kurang lebih 3 bulan nih jadi ketua Misdinar. Jadi kesan pesan lu apa nih? Kesan pesan gue selama 3 bulan ini, beban kerja tentu saja tidak terlalu banyak. Tetapi ya yang pengen gue tekanin ya anak-anaknya mungkin mereka terlalu bukan terlalu ya, kayak mereka ketika online itu kemarin itu kurang ada kegiatan, jadi kayak mereka berpikir kalau benar ini kayak berasa tidak aktif organisasinya, jadi kayak mereka cukup sulit buat kayak untuk diminta ya buat bukan kooperatifnya ya. Kayak mereka kalau ada kegiatan kayak kan mereka masih pikir kayak buat apa atau apa gimana. Jadi kayak mereka masih pikir kalau oh ternyata sekarang ada gini tuh. Tapi ya buat gua ya harus dijalanin. Mau nggak mau harus dijalanin. Sepi atau rame tetap harus berjalan. Jadi apapun jabatannya, acara apapun harus dilakukan gitu ya. Yo, iya betul. Mau nggak mau sepi mau rame tetap jalan. Prinsip bagus, Le. Gue suka, gue suka. Daripada mati kayak periode Ya, sebelumnya. betul. Wah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak berani berbicara. Siapa ya ketuanya ya? Gue lupa. Siapa sih ketuanya? Aduh, nggak tahu siapa ya. Gue juga nggak tahu siapa ketuanya. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir berarti ya. Oke, boleh. Pertanyaan kelima. Bagaimana pendapat lu tentang tali persaudaraan umat beragama di Indonesia? Tentang mungkin buat tali kebersamaan mungkin buat gue sedikit kurang. Kenapa sedikit kurang? Karena sampai sekarang juga bukan sampai sekarang ya. Masih ada beberapa kayak kejadian-kejadian di mana radikalisme agama terjadi atau fanatisme terhadap agama tertentu sehingga menimbulkan kayak percekcokan, perselisihan dan yang kemudian dapat mengarah ke kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mungkin eh, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh tapi cukup berat ya, cukup berat untuk dihadapi. Misalnya kayak kasus terorisme, bom atau mungkin hal-hal lain. Tapi buat gua kebersamaan kebersamaan tali keberagaman agama di Indonesia itu sudah cukup baik, sangat-sangat baik. Perlu ditingkatkan dan kalau perlu dipererat lagi. Gitu. Jadi untuk saat ini masih kurang ya. Ya, bukan kurang, cukup tapi masih bisa diperbaiki lagi. Dari 5 pertanyaan, cukup bagus jawabannya.
Gue suka. Jadi Tidak. jawabannya sangat bermanfaat. Hebat. Jadi kesimpulan yang bisa diambil kira-kira apa nilai dari 5 pertanyaan ini? Dari kelima pertanyaannya ada apa tuh? Kesimpulan ya? Buat gua kesimpulannya mungkin ya kita dalam hidup menggereja terutama ya melayani tetap harus melayani, melayani siapapun juga ada. Terus kemudian kita juga ya harus mau keluar dari zona nyaman gitu. Mantap sih. Gue suka. Jadi semoga jawaban dari narasumber yang pertama kita ini sangat bermanfaat untuk penonton nanti ya. Entah dari kalangan agama manapun ya. Le. Betul. Amin. Amin. Jadi terima kasih Leon atas waktunya. Tepuk tangan online. Oke, baik. Terima kasih Denti udah Leon. diundang juga. Ya, kenapa tuh? Dan lu yang iklanin dong. Don't forget to subscribe. Silakan. Waduh. Jangan lupa subscribe ke channel Bung Dendi yang terbaik. Mantap. At Johannes Dendi ya. Iya, Johannes Dendi. Oke, thank you Leon waktunya. Sip, terima kasih. Dadah.